Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Balena. Program ini selalu menghadirkan orang-orang tuh yang kadang-kadang punya susuk, melakukan santet, pesugihan, punya jimat. Kamu sendiri pernah nggak sih ada yang ngasih atau pernah memiliki jimat gitu? Pernah ada yang ngasih. Jadi waktu itu aku lagi bikin video klip di Pelabuhan Ratu. Dan kenapa bikin video klipnya di Pelabuhan Ratu? Karena temanya juga, judulnya juga Pelabuhan Ratu. Karena saya juga orang Sukabumi kan, jadi mengangkat nama budaya Pelabuhan Ratunya. Dan dari situ selesai syuting, lagi nunggu yang lain syuting juga. Ada satu kakek-kakek lewat di depan aku kayak gitu. Entahlah itu siapa, kakek-kakeknya nggak ngerti. Tiba-tiba ada satu buah kelapa yang dari laut itu udah kebawa ombak gitu. Pas di depan aku, terus kakeknya lewat, ternyata dia bawa golok kan. Dia bawa golok, "Neng ada kelapa," kata dia gitu. "Oh iya," kan dia ngomongnya Sunda, "Neng ada kelapa." "Oh iya kakek mau mah ambil aja," gitu kan. Terus kata dia, "Sini saya belah ya," kata dia. "Oh iya boleh, silakan dibelah." Karena itu kan bukan punya aku kan, punya aku. "Ya udah Pak, bawa aja," kayak digituin. Terus dia buka, ternyata di isinya itu nggak ada kosong, nggak ada apa-apa. Cuman ada satu batu permata warnanya hijau tapi kecil. Dalam kelapanya yang baru dibelah itu? Iya, hijau warnanya kecil. Terus kakeknya bilang, "Ya udah Neng, ini buat Neng aja," dia bilang gitu. "Oh enggak Pak, buat Bapak aja." "Nggak apa-apa, ditelen aja," dia bilang gitu kan. Ditelen? Suruh ditelen sama aku. Habis itu, "Kok ditelen ya Pak?" Dan saya nggak mikir apa-apa dan nggak kepikiran apa-apa gitu kan. "Ya udah ini bagus, telen aja nggak apa-apa." Ya udah, sadar nggak sadar akhirnya aku telen itu batunya. Iya, yang batu ijo kecil, aduh kecil banget deh, ijo gitu deh. Terus aku telan, udah sesaat itu bapaknya pamit pulang. "Ya udah Pak, silahkan," udah lewat. Aku dengan saudara aku satu masih di pinggir pantai. Dia masih ngelamun, "Kok aku bisa ya nelen batu itu? Kok kenapa aku mau?" gitu kan, masih mikir lagi. Satu kakek-kakek lagi ada lewat lagi satu. Dia pakai apa? Namanya sorban, turban, tudungan apa? Tutup topi kepala, caping. iya. Terus pakai tongkat gitu, dia jalan lagi. Itu agak bongkok sih kakek-kakeknya. Terus dia jalan lagi, lewatin ke depan aku lagi. Dia nanya, "Neng lagi apa?" dia tanya kayak gitu. "Iya Kak, ini lagi nunggu temen aku lagi syuting." "Oh Neng syuting juga di sini?" "Iya saya syuting juga di sini." "Oh gitu, ya udah. Misi ya kakek numpang lewat." "Oh iya mangga silakan," gitu. "Tapi ini Neng buat Neng," kata dia gitu. Apa ini Kak? Gitu. "Enggak, buat Neng aja." Dia ngasih kacang sama kulitnya, satu biji kacang. Oh, aku pikir nih kakek-kakek kasihan banget ya, cuma punya satu biji kacang aja dikasih ke aku gitu kan. Aduh kasihan. "Ya udah mangga ya, saya pulang lagi." Kek tunggu dulu, karena posisinya itu aku lagi pakai celana pendekan, pakai kaosan doang kan di pinggir pantai gitu. Aku nggak bawa dompet, nggak bawa apa. Tadinya aku mikir, duh kasihan nih kakeknya nggak punya uang kali ya gitu. Akhirnya aku nanya ke saudaraku, "Kamu punya uang nggak?" digituin. Dia lihat di sakunya ada cuma 20.000, dia bilang, "Ya udah dah sini deh," aku bilang. "Kayak ini buat kakek ya." Terus kakeknya, nggak usah, silakan kamu simpen aja," kata dia gitu. Enggak, ambil aja buat nanti minum kayak di jalan," aku bilang gitu. Oh ya udah, dia ambil tuh uangnya, udah dia lewat. "Ya udah mangga ya, saya pamit." "Iya silakan." Dia lewat, udah. Terus aku ini kan masih jongkok nih sama saudara aku itu, sampai nanya lagi, "Ini apaan ya?" gitu kan. "Kok kacang?" Pas aku gigit, "Kok nggak bisa digigit ya?" gitu. Terus aku buka-buka, "Kok nggak bisa dibuka?" Ada batu kan, batu-batu kecil gitu. Terus aku ketuk-ketuk, oh ternyata ini batu. Dan plek banget itu, persis kacang banget, kacang tanah. Kacang tanah kan bulat-bulat kayak gitu, isinya 2. Tapi itu nggak bisa dibelah. Batu, tapi berbentuk persis banget kayak kacang tanah kayak gitu. Berikut ini partisipannya akan hadir adalah seorang pria yang mengaku memiliki peliharaan gaib. Wow.
Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dion. Selamat malam, Mas Dion. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya sebagai pedagang. Usaha sendiri artinya? Betul. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya di sini mau menanyakan. Saya mau menumbalkan Roy. Mau menumbalkan Roy? Iya, Kenapa? karena kalau saya bisa menumbalkan orang yang lebih sakti, ilmu saya akan tambah sakti. Kalau udah sakti buat apa, Mas Dion? Kalau sakti pedagang saya laris. Mas, saya mau tanya jualannya jualan apa ya? Saya jualan nasi goreng. Jadi supaya laris Anda pakai tumbal gitu? Betul. Pernah menumbalkan orang sebelumnya? Sudah. Gimana caranya? Dalam ilmu saya 1 bulan itu menumbalkan 1 orang. Oh, Iya. Secara perlahan. Anda merasa mampu menumbalkan Roy gitu? Mampu. Karena saya membawa wewe gombel saya nih. Saya sudah menumbalkan orang sebanyak 15 orang. wow. Jadi awal ceritanya gimana? Berarti sudah 15 bulan? Iya, betul. Gimana cerita awalnya? Ceritanya saya dikasih tahu sama teman Aha. bahwa di salah satu gua itu ada tempat yang sakti untuk menjadi kaya. Terus Anda datang ke situ? Iya, betul. Anda lakukan apa di dalam situ? Saya selama sebulan bersemedi di sana. Wow. 1 bulan? Betul. Gak makan, gak minum? Enggak, saya makan kelelawar. Oh, kelelawar. Iya, Mentah. betul, mentah. Oke, kalau gitu kami akan ajak Anda bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dion tinggal di rumah bernomor 60. Dia terlahir tanggal 27 Juli 1984. Sosok yang pandai namun keras kepala dan selalu ingin menang sendiri. Mata hatinya telah dibutakan oleh harta. Dia telah rela mengorbankan keluarganya. Saya melihat Dion telah dipengaruhi oleh sosok gaib yang dia pelihara. Saya melihat beberapa pocong mengelilingi saya. Bisa jadi ini adalah yang mengikuti Dion. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Apakah dia baik-baik saja ya? Dia tampak tidak menghargai saya. Dion terlahir tanggal 27 bulan 7 1984 dengan nomor rumah 60. Dion diikuti oleh makhluk gaib Wewe Gombel dan menumbalkan banyak orang, sudah 15 korban. Betul. Untuk
membuat dagangannya, yaitu nasi goreng, laris. Betul. Dan malam hari ini, apa maksud tujuan Anda datang? Saya mau menanyakan pada dia. Maksudnya? Kamu jangan sok pinter ya. Kamu bisa saya tumbalkan untuk bulan ini. Karena kalau saya menumbalkan orang yang sakti, keilmuan saya akan tambah sakti. Dagang saya akan tambah laris, saya akan tambah kaya. Saya nggak ada pernah masalah personal dengan Mas siapa tadi? Dion. Bahkan ini pertama kalinya saya ketemu dengan Mas Dion. Entah ada salah di pikiran saya kah atau di pikirannya Mas Dion ya di sini. Saya ngelihat darah. Numbalin orang yang punya kemampuan khusus. Itu tujuan datang kemari. Betul, Biar laris dagangannya. betul. Karena saya sudah bosan hidup susah. Saya pengen tambah kaya. Iya mas, iya kami ngerti. Tapi biasa aja ngomongnya, ngobrolnya. Kamu jangan ngotot saya ya. Jangan emosi. Nggak usah mas, nggak usah marah-marah, nggak usah ngotot, santai aja. Bisa. Di sini ada security juga. Jika tidak bisa apa namanya? Nggak bisa kooperatif. Tidak Bisa kooperatif. dikendalikan. Terpaksa harus saya cut. Tapi saya masih mau mendengarkan ceritanya Mas Dion. Sebenarnya apa yang membawa dia untuk saya dikorbankan? Sebenarnya hanya untuk kayakah? Atau untuk menambah ilmu? Saya masih nggak percaya sama kamu loh. Untuk nambah ilmu atau biar kaya atau gimana? Iya. Karena menurut ajaran yang saya sudah dalami, bahwa apabila saya menumbalkan orang yang sakti atau indigo, kesaktian saya akan tambah sakti dan saya juga akan tambah kaya. Itu. Makanya di sini saya datang. Saya mau menanyakan itu kepada Roy. Kalau kamu sakti, mau numbalin, tunjukin dong kalau kamu bisa. Kamu sekarang bisa apa? Bisa, saya membawa mobil saya di belakang kamu. Ya. Ada Roy. Ada di sekitar sini sih, tapi bukan di belakang saya. Dia pindah-pindah. Mas Dion. Kekayaan malah melupakan logika ya. Iya. Logika malah nggak jalan dan akal pikiran manusia malah nggak nyambung ya. Saya ingin bertanya pada teman-teman saya. Teman-teman, ya oke. Apa yang membawa Mas Dion datang kemari? Oke. Mencari korban berikutnya. Agar ilmu saya tambah kuat dan dagang saya tambah laris, saya harus menemukan orang 1 bulan 1. Anda ngikutin. Dagang nasi goreng tadi. Iya, dagang nasi goreng biar laris, terus ngikutin kemauannya si Wewe Gombel ini. Iya, betul. Saya pikir dagangan yang besar ya. Anda jangan meremehkan pedagang nasi goreng ya. Saya Enggak. sudah ada 7 cabang. Iya, bukan Iya. meremehkan. Cuman maksudnya gini, apapun yang Anda lakukan, pasti maksudnya Roy tidak sepantasnya Iya. ada nyawa yang dikorbankan. Iya. Saya suka makan nasi goreng abang-abang malahan. Beneran, lebih enak ketimbang di mall. Itu saya masih berpikir pakai logika saya loh. Kesabaran saya memang sabar, tapi nggak bisa sabar kalau misalnya apa yang ditumbalin ya. Masa demi dagang nasi goreng harus ada nyawa? Nggak sebanding dong. Karena saya dulu jualan nasi goreng sebelum saya mendalami ilmu hitam ini, dengan saya tidak laku-laku. Dan saya tidak bisa menambahkan pendapatan seperti sekarang ini. Kenapa Iya. nggak laku, Mas? Ya maka dari itu saya Setiap bulan mencari ilmu untuk agar dagangan saya laku.
Setiap bulan ada tumbalnya. Setiap bulan Iya, ada setiap teman. bulan 1 orang tumbal dan saya mengadakan ritual di rumah itu setiap pertengahan minggu, setiap malam Rabu saya melakukan ritual. Ritualnya seperti apa? Ritualnya saya mengumpulkan bunga 7 rupa dan dengan air yang saya dapat dari gua. Hari ini berfungsi untuk apa ya? Air ini saya fungsi untuk saya campur ke nasi goreng itu. Agar nasi goreng saya tambah laris, tambah laku. Mas, yang ditumbalkan itu tuh siapa? Yang ditumbalin jadi itu tumbalnya itu siapa aja yang membuat saya benci sama dia? keluarga? Ada keluarga juga saya sudah tumbalkan. Ada Siapa? sepupu saya Oh, tuh. dan teman-teman saya yang saya anggap dia sudah menghina saya. Mas, maaf udah berkeluarga. Sudah. Iya. Kalau masnya ini lagi ngambek sama istrinya, berarti bisa ditumbalin juga dong? Bisa. Saya butuh mangkok singing bowl saya. Aduh, Setega itu, Mas. Iya betul, karena biar saya kaya ya, karena saya sudah bosan hidup susah. cuman Anda mengambil cara yang Saya lihat kamu ada jimat ya di sana. Mas Dian keluarin jimatnya. Bawa nggak? Bawa. Bisa kita lihat. Bisa. Gimana? Saya taruh di belakang. Ambil. Bad attitude. Parah. Bad attitude. Black. Keluarga Ya. loh. Black magic. Yang dikorbanin masa Bad attitude ya. Attitude tuh apa sih kayak di bahasa Indonesia? perilaku. Perilaku ya. Bad attitude aja sih menurut saya. Dan dia memang punya kekuatan. Jadi Oh tapi emang ada kekuatan ya kamu lihat? iya, karena kan ada ritual. Satu ritual bisa datengin berbagai macam makhluk lagi lain. Oh, Ini jimat saya. saya butuh gelas. Sekali lagi di sini saya tekankan, tidak ada yang menyudutkan Mas Dion. Dan kita masih melayani dengan hal-hal yang baik. Coba dibuka dan kasih tahu kita satu-satu tuh fungsinya Iya. apa. Ini adalah air yang saya dapat dari gua tempat saya bersemedi. Itu ditaruh di nasi goreng yang Anda jual. Iya betul. Ini saya taruh tiap saya masak nasi goreng, saya taruh sendok. Boleh dilihat nggak itu apa aja? Coba tolong dibuka. Ini Mas. air yang saya dapat dari gua ya. Ini Oke. fungsinya untuk saya campur ke nasi goreng saya agar laris. Itu air bersih. Dari gua mas ini mas. Jadi nggak tahu bersih apa enggak. Nggak tahu saya ini, pokoknya dari gua ini saya dapat. Dan Anda kasih ke pelanggan Anda. Iya. Saya campur ke bumbu dan ke nasi goreng. Ini Itu boleh dibuka satu-satu. bisa. Kamu yang buka, nggak saya nggak mau. Silakan buka. Fungsinya apa itu? Ini adalah rambut kera. Hah? Rambut kera. kera. Iya. Coba dibuka. Ini buka aja. Dibuka. Jangan disentuh ya, Bay. Nah, Disgusting. Ini. Ya, satu lagi saya boleh lihat kah? Yang ini batu-batu dari gua. coba boleh dibuka. Siap. Mas Dion. Masih muda, tapi udah black magicnya udah tingkap. Batu apa sih? Tanah. Hah? Dari gua saya dapat. Kamu di gua tuh semedi gitu. Mas Iya, Dion? semedi. Selama 1 bulan. Saya terawang benda-benda ini bersifat negatif semuanya. Saya ngerasa di dalamnya banyak makhluk-makhluk halus juga. Genderuwo, kuntilanak, dan beberapa makhluk berambut panjang. Dan saya ngerasa, iya,
beberapa makhluk berambut panjang mendiami jimat-jimat tersebut dan bahkan airnya. Dan airnya itu diminum sama pelanggannya. Gawat juga ya. Betul. Saya ingin mencoba menetralisir aura negatif di sini. Saya punya teman-teman datang sekarang juga dong. Temannya Roy Kiyoshi semua datang ke sini. Baik, misi baik. Jadi Dion kemari mau numbalin saya. Betul. Silakan, saya nggak takut. Kamu jangan kayak gitu ya. Ups, benar baik. Lo, Kamu jangan belagu. Baik-baik gak? Kamu juga. Saya bersikap sopan udah tadi. Kamu jangan macam-macam ya. Ini jimat saya ini. Saya nggak takut. Tumbalin saya sekarang. Saya mau jadi tumbal. Sama baik lo. Security dong, saya mau nonton security. Enggak, lo bisa baik-baik gak? Lo bisa baik-baik, lo bisa baik-baik, lo bisa baik-baik. Wah, saya nggak terima ini jimat saya ya. Jimat saya diberantakan kayak gini. Saya nggak terima. Apa baik? Saya akan panggil. Apa sih baik? Ada di atas. Ada apa sih tuh? Gua nggak tahu. Tadi kayak ada sekelompat tapi hilang. Gimana? Tidak. Mana sih? Kalau lawar. Bukan, itu kayak binatang. Apa? Iya, musang. Musang? Iya, musang, kayak musang. Tetap saya rasa ini termasuk makhluknya Mas Dion ya. Betul. Panggil semuanya lagi, keluarin. Ayo datang semuanya. Apa Roy yang kamu lihat Roy? Apa yang kamu rasain Roy? Saya pegang sebentar deh, Bay. Saya ngeliat sesuatu di kepala saya. Ada apa Roy? Iya. Ternyata banyak makhluk halus yang lain ya. Yang mau datang ke sini gara-gara Iya, dia. iya, bentrok. Tolong fokus ya semua teman-teman di sini ya. Makhluk halusnya itu siapa yang dia tumbalkan atau bukan? Makhluk halus piaraan dia. Kan dia melakukan ritual. Jadi banyak jin-jin yang datang, termasuk kalong wewe tadi. Menyeramkan sekali. Sangat menyeramkan. Saya ngelihat di sini. Dia mau ke arah kita. Oh maksudnya kasih teror supaya kita takut. Iya. Mereka tuh teror untuk kita takut di sini. Gelombang pikiran saya menangkap, kita ini diteror sekarang.
Itu yang saya rasain di sini. Suara apa ya? Tanya aja Mas Dion. Nih ya, saya udah acak-acak. Sekarang mau apa Mas Dion? Di sini saya bukan menantang, tapi bertanya. Jujur ya Dion ya, saya pertama kali lihat kamu nggak respect loh, karena attitude. Dan Kenapa attitude sih, kamu itu benar-benar mengundang hawa makhluk halus. Tidak heran sih ya di sini ya sebenarnya. Dion ingin tunjukin nih ke gue. Gitu. Iya mau. Betul, karena selama saya 15 bulan ini, jiwa saya sudah terpengaruh oleh makhluk halus itu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Apa itu? Apa sih? Itu lihat ya. Itu adalah salah satu bukti. Teror. Betul. Jadi kamu jangan sok sakti ya. Jangan sok pinter. Gak ada yang sok di sini. Anda satu-satunya orang yang sok di Diam sini. kamu. Saya, ya, intinya saya menyerahkan kembali ke Dionnya, terserah mau dia mau apa. Saya hanya bisa berpesan, kamu melakukan ritual-ritual gini, wewe gombel dan tumbal biar berlaris, salah total, benar-benar salah. Dan saya ngerasa salah jalan. Saya cuma bisa pesen itu aja. Terlepas kamu masih pengen saya numbalin saya atau tidak, terserah. Kalau saya tidak menumbalkan orang untuk bulan ini, maka dagang saya tidak akan laku dan saya tidak akan mendapatkan untung. Mas, nih, diambil dulu deh. Diambil. Ini diambil. Coba duduknya tuker aja. It's okay. Balena. Iya, makasih. Kita Anda mencoba nggak untuk- capek ya Mas Dion? Setiap bulan harus cari tumbal, harus cari ada orang yang dikorbanin tuh nggak capek? Tidak capek karena kalau saya tidak menumbalkan orang, tadi saya sudah bilang bahwa dagangan saya tidak akan laku, saya tidak akan laris dagangan saya. Kalau saya sudah menumbalkan orang 1 bulan 1, Oke, dagangan saya akan laris. sebentar. Kita tanya Roy ya. Melalui vision kamu, yang kamu lihat apakah benar kalau dia nggak numbalin orang dagangannya nggak laku, Roy? Enggak juga, rezeki kan semua dari yang di atas, udah dia ngatur. Ini saking dia kemasukan setan aja, apa pikirannya, jadi nggak bisa berpikir jernih bagaimana bertata krama dan segala macam, udah di luar nalar. Kamu punya istri kan? Punya. Kenapa nggak istri kamu aja yang tumbalin? Karena masih ada orang-orang yang saya benci. Kalau kamu mau jahat sekalian, istrinya lah yang ditumbalin. Itu saya tidak ngajarin ya, tapi saya bermain dengan logika. Kalau ingin kaya, mencari-cari orang, kenapa nggak ada orang dekat langsung? Main cari orang. Ya kan? Capek nggak? Secara logika deh, pakai deh logika kamu. Bukan pakai suara atau dengkul, pakai ini deh. Kira-kira kamu suatu saat nanti mungkin tuh numbalin istri sendiri? Bisa jadi. Tuh, udah gak ada hati nurani, Kamu nggak nggak salah. sayang. Mas Karena Dion, saya sudah mempercayai ajaran saya ini. Anda datang-datang nyari tumbal, terus bikin kekacauan, cuma hanya pikir supaya nasi gorengnya laris. Betul. Tapi Anda nggak menghargai nyawa orang lain berarti ya? Tidak. Karena kalau saya tidak seperti itu, jiwa saya juga akan terancam. Lah korbanin aja jiwa Anda sendiri. Iya, Tidak. Kenapa? Saya akan mengorbankan orang-orang yang saya sudah benci. Kenapa nggak nyawa Anda sendiri yang dikorbankan? Takut? Pengecut dong. Karena saya masih ada orang yang saya benci yang akan saya korbankan. nggak jelas sih.
Mas, Dia sebenarnya kalau terus gini dia akan masuk rumah sakit jiwa sih. Karena delusinya kuat banget. Gejala-gejala yang Roy lihat di sini kalau semakin terus ngelakuin hal-hal yang itu, dia juga ada hukuman kriminal dan ketahuan secara nggak langsung. Dan saya ngerasa juga setelah ini rezeki nasi gorengnya turun. Kamu jangan so tahu ya. Roy bisa, dia punya kemampuan melihat dengan visionnya. Jadi yang dia omongin, yang dia rasain, dan yang dia lihat. Kalau saya kasih tahu kayak gini, tapi kalau masih ngeyel, ya terserah. Hidup kan adalah pilihan ya. Saya terus tetap untuk sabar, saya tidak pernah terpancing dengan emosi. Karena tipikal saya adalah ngapain marah-marah, capek ya. Iya. Apakah Anda bisa bertanggung jawab apabila dagang saya tidak laris? Mas, laris atau enggaknya tadi udah dijelasin, bukan dari begini-ginian. Rezeki udah ada yang ngatur. Tapi kalau misalnya Anda terus-terusan begini, numbalin orang, lama-lama nyawa Anda sendiri yang harus dikorbankan, yang ditumbalin. Tuh, saya minta air. Mas, Maka punya dari itu saya agama. mencari orang sakti Ayo. untuk saya tumbalkan untuk bulan ini. Mas, punya agama nggak? Punya. Apa? Cuma saya tidak menjalankan lagi agama itu. Aduh, Mas Dian. Karena setiap hari di rumah saya selalu ada makhluk-makhluk gaib yang menemani saya. Oh, Pocong ada. Termasuk ini. Iya, istri dia datang tahu ke sini. Tahu, sering ritual kayak gini istrinya tahu. tahu. Mendukung. Mendukung Mas Dian. karena dia saya kasih uang juga. Mas Dian, gini deh Mas Dian, Roy udah menyampaikan semuanya dan kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sedikit membuka hati Anda, tapi kelihatannya Anda sendiri menolak. Susah. Jadi ya sekarang Anda nggak bisa dapat tumbal hari ini, nggak ada. Mungkin seterusnya, ya. Anda nggak berhasil. Anda nggak bisa. Saya yakin bisa. Apa? Anda boleh beli deh. Anda boleh meninggalkan studio. Tidak. Karena sebelum saya bisa menumbalkan orang pada bulan ini, saya tidak akan menyerah. Oke, saya akan melakukan security. Tolong bawa cabut aja deh. Ayo. Bawa keluar aja deh. Saya nggak mau. Kayaknya sih emang dia harus periksa kejiwaannya sih. SPKJ sih. Iya. Ya, gini, it's really wet now. Kasian tapi stres Sakit. mungkin. Dia nggak ada hati nurani lagi ya kayaknya. Berteman dengan mereka yang tak terlihat bukan suatu hal yang mudah. Akan banyak tipu daya yang akan membuat Anda terlena jika Anda tidak dapat mengendalikannya. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang menggunakan ilmu pengasihan. Malam hari ini kami akan panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Anti. Selamat malam Mbak Anti. Selamat malam. Boleh kami tahu apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya ini mempunyai barang untuk sejenis jimat gitu ya. Itu berbentuk cincin dan
kalung itu saya gunakan untuk pemikat untuk suami saya terutama dan untuk pekerjaan, biar suami saya itu selalu melihat saya tetap cantik, selalu sayang sama saya. Dan untuk pekerjaan terutama biar saya itu untuk penglaris, untuk biar dapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bagus, yang sekiranya bisa menghasilkan gitu. Selama ini berhasil? Iya, berhasil. Cuman saya itu kadang-kadang yang belakangan ini yang membuat saya agak terganggu itu di saat saya sendiri itu seolah-olah tuh kayak ada yang ngikutin saya gitu. Ngikutin iya. apa? Maksudnya iya, kayak gaib gitu? Iya, ya seperti itu. Cuman saya nggak tahu itu dari mana. Cuman sejak saya pakai itu tuh seolah-olah ada yang ngebayangin saya, ada yang ngikutin. Kadang-kadang kan saya pulang malam juga gitu kan ya. Bentuknya dan seperti apa, Mbak? Suka apa ya? Nggak seperti wujud, cuman kayak angin aja gitu. Cuman kayak nggak jauh gitu loh. Perasaan saya itu nggak jauh, terlalu deket gitu. Ada suara-suara yang berbisik kah atau nggak ada? Nggak ada. Cuman saya itu suka ketakutan aja kalau di rumah sendirian atau itu yang sangat berasa gitu ya. Dan menurut Anda itu dikirim orang atau karena jimat yang Mungkin ya itu, mungkin sejak dari jimat itu yang makanya saya datang ke sini untuk bisa bebas gitu. Oke. Beneran mau bebas? Iya. Walaupun jimatnya harus dilepas? Iya. Taruhannya berarti suami Anda dan pekerjaan? Iya, itu dia. Makanya saya nggak setengah masih gimana ya, tapi bagaimana lagi, tapi saya mau benar-benar lepas gitu ya, nggak terus-terusan seperti ini. Dan saya itu juga merasa berdosa gitu ya, untuk apa gitu. Jadi kayak ya rasa takut gitu ya di hati saya itu terus gitu loh, mengejar gitu. Kok saya begini, kok nggak percaya sama suami gitu. Oke. Memang sebelumnya kalau nggak memakai jimat itu pernah niatan bercerai, pisah atau gimana gitu? Enggak, saya hanya kekhawatiran aja ya. Jadi saya tuh pengen selalu di mata suami itu tetap cantik, tetap suami nggak ke Kemana-mana. wanita lain. Iya. Terus menurut suaminya seperti itu? Iya. Jadi menurut Anda suami Anda cinta karena jimat yang Anda pakai? Enggak juga ya, mungkin ini hanya suatu kekhawatiran saya sendiri, makanya saya berusaha seperti itu karena suami saya itu juga pekerjaannya yang selalu bertemu dengan wanita-wanita cantik gitu ya. Jadi saya berusaha untuk mempertahankan keluarga saya dan untuk mengikat suami saya aja gitu. Dan nggak digunakan untuk orang lain? Enggak, hanya untuk suami saya dan untuk pekerjaan, itu aja. Oke. Pekerjaan suaminya? Pekerjaan suaminya? Pekerjaan suami saya ada di proyek. Di proyek? Ya, Di proyek memang banyak perempuan. ya kan suka keluar kota ya. Iya, jadi saya ketakutan aja gitu biar tidak suami saya itu nggak sama suami lain gitu. aja. Oh, tapi sebelumnya nggak ada kan? Udah pernah Nah, itu dia. Pernah punya pengalaman? punya iya. Bisa Iya, Pernah Iya, itu. suaminya sama perempuan lain. iya, Jadi ini trauma Iya. kejadian lagi gitu? iya, betul. Oke. Mudah-mudahan Ibu bisa mendapatkan jawabannya dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Iya, Kami persilakan Anda untuk ceritakan semuanya kepada sahabat kami. iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan.
Anti. Terlahir tanggal 11 Juli 1974. Sosok pemberani namun cenderung tidak sabar. Saya melihat dia menyimpan beberapa jimat yang mempengaruhi Anti. Saya melihat jimat-jimat ini justru membuat Anti tidak percaya diri. Dan saya melihat adanya beberapa makhluk halus mendiami jimatnya. Halo. Halo Roy. Malam, selamat malam. Silakan duduk. Mbak Anti dengan tanggal 11 bulan 7 1974, nomor rumah 32. Anti punya jimat untuk mengikat suaminya supaya tidak melihat perempuan lain dan juga digunakan untuk pekerjaan. Iya. Dan saat ini ingin lepas karena belakangan sering diganggu perasaan-perasaan yang tidak enak. Iya, betul. Dan rela kalaupun jimatnya harus dilepas. Tidak rela. Masih ragu-ragu. Saya lihat harusnya sih dilepas ya, Mbak Anti. Soalnya jimat-jimatnya itu powerful tuh yang saya lihat. Kalau saya lihat dalam mata batin saya, cincinnya juga berpengaruh ya. Iya. Selain daripada cincinnya dan segala macam, saya kok ada ngelihat susuk di bagian tubuh kamu ya. Dulu pernah nanam. Enggak. Masa sih? Iya. Enggak ada. Saya mencium bau susuk di bagian beberapa anggota tubuh kamu, Mbak Anti. Susuk. Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Lalu hanya memakai aksesoris saja. Iya, hanya berbentuk cincin dan liontin ya. Tapi udah gitu aja tuh udah magis banget ya, Mbak Lena. Maksudnya kayak yang lihat deh cincinnya, gelangnya, gelang semua. Sama properti. Apa? Saya titipkan sama. Boleh diambil kah? Iya, sama tadi. Saya Silakan. Saya. Kau Iya. Hah? mempertahankan Itu cuma kayak paranoid, takut gitu ya. kehilangan suami. Iya, terlalu parno kehilangan suami jadinya seperti itu sih sebenarnya. Jadi kayak hilang kepercayaan gitu kayaknya. Iya makanya. Iya sih. Iya. Dia Waduh, Banyak banget. Wow. itu gimana cara pakainya Mbak Anti? Kalau saya kerja atau itu saya bawa. Saya ngerasa ada bau-bau ini loh, aroma pekerja seks komersil sebelumnya. Apakah itu betul? Jujur. Iya. Saya mencium ada aroma PSK, tapi itu sudah berlalu. Apakah sekarang masih dilakoni? Oh tidak. Iya, saya udah nggak seperti itu. Ini juga jadi salah satu pemicu untuk kamu punya banyak-banyak barang-barang antik ya Mbak Anti? Iya, salah satunya. Salah satunya? Iya. Untuk menangkap kelas kakap juga bukan? Iya. oh Saya jadi tahu. pekerjaannya itu. Saya membaca itu dari raut wajahnya Mbak Anti. Diam-diam makan dalam. Dan saya merasa di sini waktu untuk dapetinnya itu aja harus yang kelas kakap sih. Dan itu selalu berhasil bukan? Iya. Itu yang saya rasain. Dan saya melihat di sini dalam pandangan batin saya, kamu cek deh bagian payudara. Ada benjolan. Kamu pernah meraba kan? Dan kamu rasain deh, ada salah satu benjolan di kiri atau kanan? Nggak ada. Belum.
Iya. Itu yang kamu lihat, Roy? Itu yang aku lihat. Tapi saya tidak bilang ini dari akibat kamu menjadi itu ya, PSK kemudian dapat hukum karma. Ini bisa saja terjadi oleh siapapun. Namun hanya saja kita lebih baik tahu lebih awal. Kamu tuh benar-benar harus jaga badannya, terutama di bagian payudara. Iya. Kemudian berkaitan kembali balik ke topik awal, cincin-cincin ini benar-benar dipakai untuk menarik klien kan? Iya. Coba salah satunya di mana kalau dipakainya? Bisa cepat aja ya. Cincinnya. Oh, di tangan itu. Iya. Oh iya. Itu akan mendatangkan klien, Roy, apa yang Iya. kamu lihat? Klien dalam tanda kutip itu kan. Klien apapun lah itu. Cincin-cincin yang lainnya juga sama. Nggak punya magic sebenarnya. juga. Nih ya, yang kalung itunya sebenarnya kayak satu set deh kalau Iya. dilihat warnanya. Iya. Kayak satu kakak adik gitu loh. Iya, satu rumpun lah. Iya, iya, Gitu ya. satu genre. Iya. Itu kalau untuk suaminya gimana? Maksudnya? Iya, maksudnya ini digunakan untuk suaminya, apakah dikasih dipakein, disimpenin, dikantongin, enggak. atau Anda pakai aja? Saya kalau di rumah saya pakai Di rumah pakai yang mana apa? ini. Itu kalung kan? Iya, saya pakai ini juga. Kalau pergi juga saya pakai. Yang ungu-ungu itu Ini hanya aksesoris biasa. di sini. Kalau cincinnya, Oh iya, aksesoris biasa ini. cincin yang tadi dilepas sama yang ini Iya, ini Ada isinya. ada isinya. Iya, kamu lihat gitu ya. Saya lihat ada isinya. Kan kalau datang ke sini tadi sempat di-mention bahwa ingin lepas semua dari gini-ginian. iya. Artinya barangnya akan saya sita. Rela, Mbak. Yang ini. Yang ini. Iya. Semua kan, Roy? Semua tanpa terkecuali. Tidak ada lagi. Lagian juga ya, saya mencium aroma. Kamu buka deh di laci, lemari. Saya ngerasa ada beberapa barang yang belum terdetek. Ya atau tidak? Iya. Barang apa ya? Kalau saya selalu koleksi batu-batu gitu ya, tapi nggak ada barang yang selain itu gitu. Dan banyak sekali fakta-fakta yang menarik yang saya lihat di sini. Batu-batunya tuh masih banyak gitu. Iya, Itu yang saya rasakan di sini. banyak saya. Cuman yang saya untuk itu cuman ini aja. Tapi yang lain-lain kan saya nggak tahu ya itu dari mana. Cuman saya koleksi aja, Kalau ini dari mana batunya? beli. Beli. Iya. Kok Beli. tahu ada isinya? Isiin baru saya isi gitu ya, untuk tadi pekerjaan, untuk pengasihan itu baru. Ngisinya di Iya. mana? Di iya, Diapain? kurang tahu ya untuk itu kan saya datang ke paranormal gitu untuk di dirajah ibaratnya ya, Dirajah. untuk dikasih ada kodamnya gitu. Oh, diisi. Diisi. Iya. Untuk pengasihan. Ada apa dengan tanggal 13 Desember, Mbak Anti? 13 Desember. Nggak tahu ya. 13 Desember. Oh, banyak hal ya. Kenapa? Apa yang kamu lihat, Roy? 13 Desember. Terjadinya insiden. Saya kupas habis-habisan menelanjangi Mbak Anti. Saya hanya butuh kejujuran. Saya tidak tahu datangnya dari mana dan kamunya siapa dan seperti apa. Dan saya berharap pula apa yang saya katakan iya atau tidak berdasarkan vision saya. Saya ngelihat di sini banyak sekali fakta yang ingin saya bongkar. Namun dibutuhkan kejujuran. Tadi saya sudah membongkar PSK.
kemudian batu yang banyak sekali. Saya melihat juga Mbak Anti, kamu melakukan karma buruk terhadap laki-laki. Saya ngelihat satu adegan di mana laki-laki itu patah harapannya gara-gara Mbak Anti. Ya atau tidak? Iya. Nanti saya akan jelaskan Bayu satu persatu. Oke. Saya di kepala saya tuh ngelihat laki-laki berharap banget sama dia. Udah serius banget ya. Entah kenapa Antinya langsung kayak Menolak, Iya. menyingkirkan jadi gitu. jadi bikin orang sakit hati. Meninggalkan gitu aja dan sakit hati. Tanya aja sama dia, benarkah? Benar. Iya. Dan saya ngelihat itu tidak dilakukan sekali dua kali, namun 3 bahkan 4 laki-laki Sering. putus bukan Harapan. putus cinta ya, Putus asa. harapan ya, putus kecewa. Kecewa. Oh, Betul. Dipermainkan. Betul. Makanya iya, nih dipermainkan ya. dipermainkan di balik sosok yang tidak terlihat sebagai player, tapi saya membongkar kamu sebagai player. Tapi saya tidak memojokkan Mbak Anti. Saya ingin hanya korek terus. Dan saya akan sambungkan solusi apa yang cocok buat Mbak Anti. Iya. Itu berarti karena menyakiti dan mempermainkan laki-laki, jadi bikin Anda ketakutan suami Anda melakukan hal yang sama, begitu kali ya? Betul. Ketakutan suaminya melakukan Melakukan hal yang sama perempuan lain. Oh. Jadi dia ikat karena dia juga Dulunya seperti player, Iya. memainkan laki-laki. Intinya sih apa yang kamu tabur itu apa yang akan Iya, kamu tuai tuai. sih Mbak Anti. Mbak Anti, maaf Iya, nih sebelumnya. Sekarang kan Mbak Anti ini punya suami. Iya. Selain suami ada laki-laki lain nggak? Saat ini Ha-ha. tidak. Iya. Masa sih? Saya ngerasa ada bau laki-laki lain tuh dan bau perempuan lain di suami kamu. Kamu nih ya, saya kasih tahu. Ternyata suami kamu juga ada jajanan di luar. Tapi saya tidak mau kamu respon baliknya melakukan hal-hal yang aneh ya. Kamu cuci tangan kayak udah keluar dari gini-ginian. Tapi kalau lihat kejadian gitu, gak usah dibales. Saya pengennya kamu pas lagi ngelihat mereka lagi ketangkap basah nih, lagi chattingan. Atau bahkan kau bisa nangkep basah mereka lagi. Iya. Mohon maaf ya, saya harus bongkar semuanya di kepala saya. Suami kamu juga masih bermain api. Betul? Kamu ngerasa ya? Iya. Dari banyak pertanyaan, saya lihat dia mengiyakan semua. Karena memang betul itu yang terjadi. Vision. Iya, cerita kehidupan dia. Satu orang anak laki-laki. Mbak Anti punya, saya lihat ini siapa ya? Anak laki-laki. Anak laki-laki di Emang kamu udah punya anak? Aku nggak punya anak laki-laki. Berarti artinya kita bisa menduga dari mana. Apa pernah aborsi? Enggak. Atau suami Anda punya anak laki-laki? Bisa jadi itu ya. Iya, bisa jadi. Soalnya Iya. ini tuh sebenarnya tinggal ketangkep basah aja kayak bom waktu. Jeder. Tapi saya udah pesen nih ke Mbak Anti. Saya kan udah kasih tahu. Iya. Tapi janji dulu sama saya. Nggak sama saya juga sih, sama diri sendiri. Iya. Aku nggak mau tuh ada ribut-ribut dan keributan. Karena dengan saya bocorin ini bukan berarti jadi diungkit gitu. Iya. Biarin aja apa yang terjadilah gitu. Terus untuk solusi saya untuk ini, saya minta
Terus bagaimana untuk kedepannya? Apa itu? Barang-barang ini biar saya juga terlepas semuanya dari semuanya dah. Jadi saya sudah, Banti mau berubah nggak? iya, mau berubah. Mau punya hidup dan keluarga yang bahagia nggak? Iya, Sudah punya putri? iya, Satu. iya. Usia 15. 15 tahun. Iya. Saya minta madu di sini. Kalau suaminya ternyata melakukan kesalahan seperti yang Anda lakukan, mau maafkan? Nggak bisa ya. Saya nggak tahu ya. Kayaknya nggak bisa deh. Dan akhirnya masih terus mengikat suaminya dengan kini-kinian. Iya. Itu apa namanya? Karma di masa lalu apa bukan sih? Iya benar Jadi juga. kenanya baru sekarang kayak gitu. Karena dia melakukan itu di masa lalu, Iya. akhirnya sekarang Sekarang kerasa ke dirinya Banti sendiri. Iya, saya percaya itu juga Mbak Lena. Ya. Jadi kembali lagi ke topik awal, aku ingin nanyain paling dasar banget. Banti datang ke Maki, ke Roy Kiyoshi itu untuk melepaskan Iya, susuknya juga kan? saya nggak punya susuk. Saya nggak percaya loh. Kamu ada susuk mustika di dalam tubuh kamu. Yang saya yakinin hanya berbentuk cincin dan liontin aja. sekali lagi ingatkan kami deh, ini Anda dapat dari mana? Saya awalnya ya itu dari paranormal itu. Berarti bukan tidak mungkin orang itu menanamkan sesuatu dalam tubuh Anda, betul nggak? Bisa jadi ya. Roy melihat itu ya di badannya dia. Iya, Roy ngelihat itu di jimat-jimatnya. Gini deh, rela atau enggak semuanya dinetralisir? Iya, Yakin? Yakinkah? iya. Satu lagi, cincin-cincinnya. Artinya ketika udah nggak pakai ginian, berarti dia udah susah banget kalau untuk menjadi seseorang player. Udah nggak ada lagi ya Iya. jimat-jimatnya. Udah nggak ada lagi jimat-jimatnya. Karena kalau ini pun dipakai lagi, ini akan lengket dan ini sebenarnya menetralisir madu ini di jimat-jimat tersebut menjadi barang biasa. Tuh, lengket semuanya. Dan dia tuh nggak bakal powerful. Ayo, Iya. mau nggak? Udah itu aja. Kok nanggung sih? Iya kan? Saya curiga dari tadi yang cincin justru cincin yang hijaunya Kau itu. merasa kan? itu ya? Iya. Berarti nggak total dong Banti. Iya. Coba lihat dulu. Ada 2 cincin nih. Alasannya kenapa nggak mau? Ayo. Saya sangat suka yang ini. Suka? Kayak lebih dari suka deh. Iya. Bukan itu alasannya pasti. Iya. Tapi justru aku tuh dari tadi tertariknya sama yang hijau itu. Iya loh, sama. Beneran deh. Sama Mbak Lena. Saya Ya? juga. Aku tuh sangat tertarik kayaknya diumpetin terus. Tapi dia tuh nutupin gitu. Iya, Takut kayaknya diambil diumpetin. gitu ya. Malah dia terlalu relanya yang ini kayaknya udah nggak ada apa-apanya. Udah nggak Iya. terasa lagi, dia udah Iya, nggak butuh. kalau yang Coba itu kayaknya ceritain deh ke kami semua, ada apa sebenarnya dengan cincin yang hijau itu? Nggak ada. Sebenarnya ini hanya aksesoris biasa ya. Nggak kayaknya menurut kita nggak aku. percaya banget. Kalau Iya, enggak. aksesoris biasa kenapa nggak mau dibersihkan? Iya. Kalau mau putus dari lingkaran gaib atau lingkaran setan, kenapa nggak semuanya ya? Masih setengah-setengah. Kalau kamu siap, kapanpun kamu siap, kamu cemplungin. Itu menetralisir kembali ke nol. Itu yang justru mengikat suaminya ya. Bukan. Tapi Ceritain. itu untuk usaha penglaris. Ada yang disembunyikan. Nggak ada. Cuman saya suka aja sama ini.
Kalau Nggak, suka kayaknya ini banget ya. Ada yang disembunyiin gitu loh. kan hanya dicemplungin, dimasukin, dibersihkan. Kan nanti bisa dilap, dibersihkan, dicuci, dikembalikan. Kayaknya Mbak Anti ini mau cerita sesuatu deh. Apa yang mau diceritain? Mumpung Ya. kita ketemu malam ini, ceritain aja semuanya, Mbak. Kayak masih ada unek-unek gitu. Kayak Saya kasih belum 2 rela. pilihan buat kamu. Masih nggak mau? 2 pilihan ini dua-duanya pilihan yang baik. Saya menetralisir cincinnya, saya hilangin powernya pakai singing bowl saya yang bunyi. Kedua adalah, saya balikin lagi ke kamu. Kedua, kamu cemplungin. Mau dinetralisir apa enggak? Penetralisiran akan kembali ke 0. Pakai singing bowl atau pakai madu? Iya. Masukin aja. Dan hilanglah sudah powerful ya. Kayak jadi gitu. Kenapa Mbak Kenapa Anti? Mbaknya menangis ya, Mbak Anti? Ada memori khusus kah dengan cincin tersebut? Saya pengen keluar dari masalah ini, cuman kalau semuanya sudah hilang, saya bagaimana? Bisa. Sumber kekuatan tuh yang paling dahsyat itu kita mintanya sama yang di atas loh. Yang maha kuasa di sana di atas. Bener-bener lebih-lebih dari itu. Ya nggak ada tandingannya dah. Saya cukup berdoa, berbuat baik, udah. Gitu. Satu lagi yang hijau tuh, saya masih naksir yang hijau untuk dicemplungkan. Satu lagi. Saya minta air. Air. Baik. Kesempatan terakhir. Pilihan hidup ada di tangan manusia masing-masing. Bukan saya, bukan yang lain. Itu berakhir, sudah tuh kekuatannya langsung jadi 0 lagi. Netral. Karena madu itu benar-benar pekat banget. Gitu. Positif ya. Positif banget. Banti apa yang dikhawatirin? Rasanya ada yang dipikirin gitu. Boleh kamu tahu nggak? Kayaknya tadi tuh nyimpen beban Iya, yang iya. kayak pengen Nggak cerita tapi nggak berani. Apa yang gitu. dikhawatirin? nggak ridho gitu, Mbak. Iya. Bukan, kalau sudah seperti ini, sebenarnya saya juga pengen lepas hanya untuk bayangan yang mengganggu saya, untuk kesana kemari kayaknya diikutin gitu loh, bayangan yang nggak begitu kelihatan, cuman selalu kayaknya sih ngebayangin saya terus gitu. Oke. Cuman Sekarang kalau untuk ke suami saya atau pekerjaan saya nanti gimana, Roy? Gak usah takut. Gimana maksudnya? Tambah ini kan? Tetep aja jalan. Kalau misalnya kamu orangnya lurus apa? baik-baik Niat. aja. Niat aja. Niat hatinya. Niat ya. hati. Oke, Mbak Anti udah melepas ini semua, Roy. Ya. Tadi dia bilang ada bisikan-bisikan, Iya. ada makhluk-makhluk yang ngikutin. Iya. Setelah ini dimasukkan ke dalam madu, Nah, yang kamu lihat seperti apa? ketika semua barang-barang itu dimasukkan ke madu, saya ngeliat kayak api yang padam gitu. Hilang. Dan makhluk-makhluk yang tadinya kelihatan, semuanya pada kabur. Jadi itu kayak benda biasa akhirnya. Akhirnya jadi benda biasa. Akhirnya jadi benda biasa. Jadi udah nggak ada yang ngikutin dia lagi. Nggak bisa, karena udah dia terendam di situ. Gak usah takut lagi, rezeki datangnya dari yang di atas. Makhluk-makhluk itu emang selalu ada sih, Mbak. Roy sering ngasih tahu saya emang ada, tapi tergantung kita mau dengerin apa enggak gitu. Betul kan, ya. sekali, Pak. Mau diikutin atau enggak.
sebenarnya apa sih penyesalannya? Cuma itu doang kan? Masih banyak. Mbak Anti keluarin aja. Mbak Anti cerita aja. Saya hanya takut itu aja suami saya nantinya sudah kalau udah ketahuan ada wanita lain seperti ini kan, padahal perasaan saya juga merasa gitu ya, tapi kalau udah ini hanya itu aja aku takutkan, Roy. Hidup kan nggak cuma menurut saya ya. Iya. Ini versi Roy Kiyoshi, mohon maaf sekali lagi. Menurut saya hidup nggak cuma cinta, Iya. tapi otak dan karya-karya gitu loh. Saya tuh pengen banget deh Mbak Anti tuh, aduh, pemikirannya masih yang itu gitu. Kayaknya nggak ada suaminya terus langsung dunianya hilang. Iya. Drop gitu. Ingat Mbak, anak Anda udah 15 tahun usianya. Sekarang kan yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan anak Anda menjadi sosok yang tangguh, yang bisa menjadi pemecah masalah. Jadi sebenarnya bukan cuman suami Anda yang harus dipikirin, Iya. tapi bagaimana hidup Anda dan anak Anda dan ya suami Anda tentunya, keluarga ibu, keluarga Mbak Anti bisa bahagia tanpa makhluk-makhluk ini. Tapi beneran deh, kalau selama kita menaruh harapan pada manusia, biasanya dikecewain. Iya. Tapi kalau kita Setuju, menaruh harapan Bay. pada Tuhan, Iya. ya Mbak. Gue suka tuh yang itu. Benar-benar gitu. Ya, selalu Kalau kecewa. berharap dengan manusia tuh selalu kecewa. Tapi kalau bersama Tuhan atau yang di atas, ya Iya, udah ada solusinya. iya. Kayak masih ada unek-unek deh Iya ya. kan? Ya. Badannya Jadi lucu aku tuh kan? masih penasaran apa sih yang mau diceritain lagi gitu loh. Nggak ada, cuma saya kalau memang itu minta sepenuhnya dihilangkan aja. Kalau memang sudah tidak ada, ya saya berjanji akan yang lebih baik lagi, dan saya nggak udah mau menjalankan yang kehidupan baru sesuai dengan keinginan Roy. Keinginan saya juga hanya biar keluarga saya itu tetap Betul. utuh, itu aja. Iya. Biarpun Roy berbilang saya masih seperti jadul lah, pola pikir seperti itu, tapi saya sebagai wanita nggak mau ditinggal suami dengan Iya. Betul. Wanita. orang lain gitu. Iya sih. Rasanya Sangat sih sakit mengerti. banget. Ya. Jangan sedih Mbak Anti, beneran deh. Iya Mbak Anti, kalau Mbak Anti tuh sayangnya, cintanya tulus bener-bener dari hati, suaminya juga pasti bisa merasakan kan? Iya. Terus kalau malam, Mbak Anti, saya ngelihat suami kamu sama kamu tuh kadang Mbak Anti yang tapi aku nggak tahu kamu mau ngakuin ini apa enggak, tapi terserahlah. Saya ngelihat suaminya tuh nggak di servisnya kurang. Oh. Maksudnya hubungan suami istri kan emang harus saling melengkapi ya. Kamu Jadi tuh jangan sampai Mbak Anti nggak nanggepin dengan tangan terbuka gitu, betul kan? Iya, Tuh itu aja udah diakui. Jadi itu sebagai salah satu juga penyebab lakinya main Iya. gila sama orang. adalah kan ya nggak tahu ya, yang saya tahu laki-laki kan selalu emang pemburu ya. Kalau yang Iya. dia cari semua ada di rumah, Ngapain keluar? Gitu. Ngapain keluar? Ya kan? ya logikanya kan seperti itu. Iya, dan kan itu kan ibadah juga ya, memberikan nafkah batin, Iya, kewajiban kewajiban. suami istri. Intinya masih bisa berubah untuk ngebenerin Mbak. Iya. Sudah 15 tahun perjalanan pernikahannya pasti nggak. Ya saya juga belum sampai 15 tahun pernikahan saya. Saya juga sering ketemu orang-orang yang sudah menikah, pernikahan itu sampai puluhan tahun. Ya kalau dibilang nikah adalah ibadah, ibadahnya ya di situ. Iya, Itu nilai ibadahnya gitu. harus tahan ya. Dia bertahan. Salah satu mengalah mungkin. Iya. Gak gampang sih ya. Iya. Gak gampang, pasti gak gampang. Aku juga perempuan pasti bisa merasakan Iya. apa yang dirasakannya Mbak Anti itu Sakit kan lah, pasti pasti. sakit dan Takut. gak nerima. Tapi kalau aku di posisi Mbak Anti ini pasti aku juga akan sedikit banyaknya merelakan itu karena apa? Karena
buat penebusan dosa diri aku. Ya siapa tahu sebelum-sebelumnya tahun-tahun yang dulunya itu ada beberapa wanita yang tersakiti juga sama Mbak Anti ini kan. Jadi ya buat obat diri aja gitu loh. Iya. Ya maksudnya buat penghilang, anggap aja itu penghilang dosa kita dulu gitu kan. Bener, setuju. Hukum karma yang dibayar udah. Gitu. Ibaratnya. Mbak Anti, sekarang saatnya pikir positif. Mbak Anti saatnya memulai hidup yang baru. Kumpulkan energi, lepas dari itu masa lalu. Karena ya kesedihan itu kan seperti tembok yang menghalangi dua kebahagiaannya. Mbak Anti pernah bahagia, terus sekarang Mbak Anti sedih. Mbak Anti nggak akan bisa nih sampai ke kebahagiaan baru kalau masih di tembok yang sedih ini. Bisa lewatin kesedihannya, mudah-mudahan bisa merasakan kebahagiaan lagi. Amin. 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 Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Tidak ada. Hanya itu saja. Belinda? Sudah itu aja. Ambil nafas dalam-dalam, buang. Selesai di sini. Pulang ke rumah mudah-mudahan semuanya jauh lebih baik. Iya. Terima kasih. Nanti ini madunya dibawa aja. Bawa ya? Bawa. Dan itu udah jadi benda-benda kosong. Nanti kalau misalnya ada lagi, cemplungin lagi ya. Ditambahin madu yang beli di mana ada aja. Baik, Roy. Terima kasih ya Mbak Anti. Iya, saya juga terima kasih sudah atas bantuan Roy. Sama-sama. Iya, saya hanya jembatan di sini. Iya, jadi saya sekarang sudah akan hidup secara normal, nggak harus yang tergantung sama hal-hal yang goib seperti ini. Jadi insya Allah saya akan lebih baik lagi. Bagus. Hebat Mbak Anti. Anda boleh bawa Mbak Anti dan Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih atas Mbak Anti. ceritanya. Terima kasih. Makasih ya. Makasih. Ilmu diibaratkan bagaikan mata pisau yang sangat tajam. Ketika dipergunakan untuk kejahatan, dia akan sangat berbahaya. Tetapi jika dipergunakan untuk kebaikan, maka akan menjadi manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Pemirsa, dua partisipan kami yang hadir di Menembus Mata Batin kali ini adalah Anti dan juga tadi ada Dion. Dion yang mencoba untuk mengambil tumbal. Tapi iya. malam ini tidak berhasil sepertinya. Ya, mudah-mudahan tidak akan ada tumbal lagi ya Roy. Tadi ya sayang sekali dia harus meninggalkan studio dengan cara yang tidak baik lah. Tidak layak ya. Lalu kemudian Anti punya jimat yang banyak sekali yang tujuannya untuk mengikat suaminya dan juga untuk usahanya, tapi ya syukur akhirnya dia mau melepas semua jimat. Iya, betul. Tanggapan Anda Roy? Kamu gimana? Anti dan siapa tadi? Dion. Anti dan Dion adalah sosok pribadi yang berbeda. Anti masih bisa dikasih tahu kalau Dion itu udah nggak ada yang bisa kasih tahu. Dan plus Dion, saya mencurigai kalau dia tuh punya kelainan jiwa atau kelainan psikis yang dia agak, Iya sih. agak sedikit Terganggu lah ya. terganggu kesehatan jiwanya. Iya, mau punya 7 restoran nasi goreng, mau 100 nasi goreng, mau 1000 pabrik sekalipun kayaknya nggak, ya bukan berarti kita bisa mengorbankan nyawa seseorang gitu untuk jadi tumbal. Iya. Nggak sebanding rasanya. Iya, sebanding. Pokoknya yang Dion itu benar-benar saya nggak respect juga untuk bad attitude-nya kurang oke juga sih sebenarnya. Kalau Itu Mbak Anti gimana? Ngomong sebagai seorang perempuan, boleh? Kalau Mbak Anti ini aku pasti bisa merasakan kan. Maksudnya sakit hati, ketakutan, takut dikecewain. Pernah diselingkuhin nggak? Siapa? Kamu? Aku. Udah pernah. Oh iya. Pernah, makanya tadi ya udah. Tapi Ngadepinnya gimana waktu itu? sempet Drop juga? Sempet drop dan sedikit nggak mau lagi deh pacaran deh, nggak mau lagi deh deket sama cowok gitu. Tahun berapa?
1 tahun yang lalu. Iya. Gitu Belum ya. lama. Dan kalau yang aku ini lebih parah, si cowoknya ini sampai nikah dan punya anak sama temen aku sendiri loh. Gila. Gitu. Ih, gila banget Aku sih. lebih parah kalau misalkan mau dipikir stres, ih gila ya gitu. Sampai aku ada satu grup di di WhatsApp dan isinya teman-teman aku dan dia. Semua teman-teman aku pas dia lagi resepsi pernikahan, semua chat, "Selamat ya," kayak gini-gini. Sakit Astaga. nggak? Sakit lah. Oke. Pas belum lama nih, sorry, belum lama dia nikah, maybe 7 bulan dia nikah, ternyata udah lahiran, udah punya anak, terus fotonya juga di-share lagi di grup kan. Gila nggak, lebih sakit lagi, oh my god gitu. Yang memuatkan apa? Yang di atas, Lu udah cantik aja masih selingkuhin ya. Apalagi kalau mau kayak bentukannya apa gitu ya. oh my god. Bentukannya. Iya Aduh, namanya juga emang. manusia ya, nggak ada Puasnya. nggak ada Iya, puasnya. iya. Aduh. Iya, justru yang lebih lebih sakit hati itu akunya yang udah bener sama dia, yang Asli. oke lah, kiri kanan masih ada cowok gitu kan yang mau mengincar, yang mau deketin kayak gitu. Cuman enggak, oke, aku fokus di satu laki-laki yang ini, aku mau bener Iya. sama dia, aku mau hidup sama dia. Nggak taunya di tengah jalan seperti itu. Lebih sakit nggak? Ya, tapi thank God ya. Maksudnya Ditunjukin ya. ditunjukin. Iya. Daripada udah Tapi ya lebih baik kayak Kan? gitu kan. lebih Iya, pahit benar. di Dan depan. dan apa namanya, 2 atau 3 hari yang lalu, tanggal 25 September kemarin, 26 si cowoknya itu ada ngechat aku. Nih, Ngajak untuk ketemuan lagi. Cuma sekedar basa-basi, mungkin dia pikir aku akan masih merespon dia. Aku masih tetap bales chatnya dia, tapi bukan untuk aku membuka hati lagi dengan dia. Aku udah maafin kesalahannya dia gitu kan. Toh juga aku juga sekarang lagi pengen membuka diri juga buat pasangan aku yang selanjutnya gitu. Cuman dia sempet ya Iya. cari-cari apa Justru itu kesempatan diuji lah. kali ya. Iya. Biar ya, ini beneran gak nih bisa move on, beneran gak bisa lewat. Tapi nanti mungkin Roy akan bisa ngelihat nih ke depannya kalau Iya. terus seperti apa. Baik. Oke. Mbak Lena, terima kasih banyak sudah hadir Thank tembus you. mata batin. Terima Sukses untuk kasih. semua karir Amin. dan juga cintanya tentunya. Amin, doakan. Amin. Roy Kiyoshi, terima Thank you. kasih atas segala penjelasan dan penyerahan malam hari ini.